saya sering mendengar orang yang cerita, pokoknya bercerita. Tapi Cuman kalau orang lain nggak dengar apa-apa. Nah, nanti setelah itu pas mungkin sekitar jarak 2-3 meter, saya melihat orangnya. Kadang 3 orang, kadang 4 orang. Namun pada saat akan berpapasan, orangnya hilang. tapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa dengan salah seorang yang berpengalaman atau pernah berjumpa dengan orang Saranjana. Beliau bernama Ibu Siti Aras Abadi, yang biasa dipanggil dengan Ibu Aras. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, hari ini kita mau berbincang terkait pengalaman yang Ibu rasakan dengan orang-orang Saranjana. Karena saya pernah mendengar bahwa Ibu Aras ini pernah dibawa ke alam gaib Gunung Saranjana. Itu seperti apa, Bu? Bisa diceritakan? Ya, waktu itu dulu sebenarnya itu waktunya sudah lama, mungkin sekitar kelas 1 atau kelas 2 SMP pada waktu itu. Waktu itu di sekitar sekolahan kami itu termasuk eksa atau tempat pemukiman yang dinamakan orang-orang itu orang gaib. Tempat orang-orang gaib. Tempat orang-orang gaib itu berada di belakang sekolahan SMP. Sekolahan SD. Tapi waktu itu kami main di sekolahan itu. Saya kami main di situ. Pada waktu itu kami main tali yang diputar? Bukan, tali karet. Tali karet. Yang diloncati itu. Iya. Ya. Waktu itu sementara kami main, salah satu dari teman kami itu jatuh kayak kesurupan, kayak orang kesurupan. Setelah itu saya itu merasakan bahwa sesuatu itu ada yang lain. Artinya merasa kalau di sekitar situ sudah tidak seperti biasanya. Artinya ada keanehan. Ada keanehan, ada kelainan dari yang biasanya. Sehingga pada waktu itu teman saya itu mengajak saya begini, mengajak saya untuk jalan. Dan waktu itu ada seorang perempuan muda, wajahnya cantik, rambutnya dikepang 2, dijalin kepang 2, agak keriting. Rambutnya agak keriting. Iya. Kalau tidak salah waktu itu namanya Nurhayati. Nama perempuan itu yang datang menjemput itu. Nurhayati. Iya. Singkat cerita, kami melakukan perjalanan yang dimana jalan yang kami lalui itu bukan jalan yang ada di wilayah Tanjung Lalak. Artinya jalan itu begitu bagus, ramai. Artinya tidak sesuai dengan jalan yang ada yang biasa kita lalui. Dan bahkan tempat yang setelah kami tiba itu bukan tempat yang ada di Tanjung Lalak. Termasuk dengan orang-orang yang ada di situ. Bukan orang Tanjung Lalak. Bukan orang Tanjung Lalak. Yang jelas saya baru pertama kali bertemu dengan mereka itu. Itu di umur itu atau di sekitar umur sekitar kelas 1 kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Ya. Pengalaman masuk ke alam gaib ya. Iya. Masuk ke sana. Nah, setelah sampai di sana, kami itu disuguhi makanan dan minuman. Tapi ada seorang laki-laki tua yang sebenarnya saya tidak tahu siapa orangnya dan dari mana orangnya. Cuman bilangnya begini, "Nak, tolong jangan dimakan makanannya." Artinya ada orang yang datang mengatakan jangan dimakan makanannya. Iya. Kalau sampai kamu memakan makanan itu, maka kamu akan tinggal di sini, nggak akan pulang. Untuk selamanya. Waktu itu saya menangis. Karena memang takut, dan saya memang waktu itu kan masih terhitung kecil.
Karena di beberapa orang teman sekolah itu di SMP itu saya terhitung yang paling kecil. Saya yang paling kecil waktu itu. Saya menangis. Mau diantar pulang. Pokoknya saya harus pulang, saya mau bertemu dengan mama saya dan saya harus pulang. Dan orang tua itu menyuruh untuk mengantar kami pulang. Tapi menyuruh kepada yang perempuan tadi, iya, yang bernama Hayati tadi. Yang bernama Hayati tadi untuk mengantar kami pulang. Kalau yang menyuruh tadi pulang itu laki-laki? Laki-laki tua. Laki-laki tua. Pokoknya mungkin kalau umurnya waktu itu mungkin sekitar 80-an mungkin. Kalau namanya enggak disebutkan? Saya enggak tahu siapa namanya, tapi orangnya Haji. Orangnya Haji ya? Iya. Kalau menurut beliau itu, kayaknya beliau itu sebagian keluarganya ada di Pulau Kerayaan. Berarti orang Pulau Kerayaan? Kemungkinan. Nah setelah itu kami dipulangkan dan saya tidak tahu bagaimana ceritanya. Saya sudah ada di tempat yang semula. Yang semula hilang tadi? Iya. Yang semula masuk. Yang semula pada saat orang menjemput itu. Dan saya sudah ada di situ. Entah bagaimana caranya, yang jelas kami sudah ada di situ. Namun pada waktu itu kayaknya gimana ya, kayak orang agak terganggu pikirannya. Masalahnya begini, setiap memejamkan mata, saya pasti melihat orang itu, orang yang menjemput tadi. Orang yang menjemput tadi? Iya, makanya itu apa ya, trauma, mungkin sejenisnya itu, semacam itu, mungkin agak trauma ya. Kemudian sebelum itu sebenarnya saya kan anak desa. Orang tua saya sering ke sawah dan ke kebun. Waktu itu saya sering ikut beliau, ikut nenek saya, karena saya tidak tinggal dengan ibu saya ikut nenek. Karena nenek saya sudah tidak punya anak yang tinggal dengan beliau, maka saya yang tinggal dengan beliau. Setiap saya ikut, di dalam perjalanan itu, saya sering mendengar orang yang cerita. Pokoknya cerita. Bercerita. Tapi? Cuman kalau orang lain nggak dengar apa-apa. Nah nanti setelah itu, pas mungkin sekitar jarak 2-3 meter, saya melihat orangnya. Kadang 3 orang, kadang 4 orang. Namun pada saat akan berpapasan, orangnya hilang. Tapi orang lain tidak melihat? Orang lain tidak melihat. Soalnya Soalnya masalahnya sering saya tanya, Nek, siapa tadi itu? Beliau tidak tahu dan bahkan tidak mendengar apa-apa. Dan bahkan tidak mengetahui kalau ada orang? Tidak mengetahui kalau ada orang. Beliau kan memang tidak melihat. Jadi semenjak kejadian dibawa ke alam gaib itu, setiap harinya, bukan atau setiap harinya, kadang-kadang ditemui orang sana. Ditemui. Kadang-kadang bertemu di jalan atau malam-malam itu, kadang mereka itu datang. Bahkan pernah suatu waktu itu mungkin sekitar tahun 97 mungkin. Tahun 97? Iya, tahun 97. Waktu itu ada keponakan saya dari Sulawesi. Waktu itu saya masih tinggal di perumahan dinas. Waktu itu saya tinggal di perumahan dinas SD. Malamnya itu saya suruh keponakan saya itu tidur di rumah. Karena waktu itu ada keluarga yang melahirkan, kami ke sana. Tapi keponakan itu saya ketakutan. Keponakan ibu ketakutan? Iya. Katanya, Tante, kok ada orang yang datang? Ada orang yang datang mengetuk pintu. Jadi karena mungkin dalam hitungan saya itu, dalam perkiraan saya itu, mungkin mereka yang mau datang. Artinya orang Saranjana? Orang ya mungkin ya, anggaplah seperti itu. Karena dulu itu memang sering ada orang yang hilang dan ketemunya di belakang sekolahan di situ. Sering dulu. Waktu di lokasi itu masih belum berubah pemukiman, artinya masih hutan. Nah itu masih sering seperti itu. Nah waktu itu saya bilang sama keponakan saya itu, nanti kalau malam tolong pintunya jangan dibuka
dan usahakan jangan sampai terpancing untuk melihat. Soalnya takutnya nanti kalau ada apa-apa, ada yang mereka saksikan, meski terus terang saya tidak pernah menyaksikan keanehan-keanehan. Artinya saya tidak pernah menganggap apa yang saya lihat itu adalah sesuatu yang aneh. Sesuatu yang mungkin menakutkan atau Ya, saya tidak pernah menganggap seperti itu. Dan saya memang setiap melihat mereka itu, beliau-beliau itu sebenarnya seperti manusia yang kayak kita. yang biasa. Hanya perbedaannya mereka tidak punya ini. Oh ya, semuanya mengatakan seperti Iya, memang seperti itu. Dan jari-jarinya kalau diperhatikan sebenarnya jari mereka itu rata. rata, tidak ada Rata, yang panjang, tidak ada yang panjang dan tidak ada yang pendek. rata. Iya, sebenarnya itu. Yang sebenarnya mereka itu asli dari mereka itu. Kemudian pada malam itu, kemanakan saya itu tidak bisa tidur. Merasa terganggu atau gimana? Merasa terganggu. Kemudian sampai akhirnya dia mendengar suara kuda. Suara kuda. Padahal di zaman itu tidak ada kuda di sini. Zaman itu tidak ada kuda. Sampai sekarang aja kita nggak ada kuda di sini kan. Nah itu. Nah waktu itu kemanakan saya itu karena tidak tahan mengintip keluar. Mengintip keluar. Yang dia saksikan itu adalah orang tapi tidak kelihatan wajahnya. Hanya sampai di kaki, mungkin sekitar lutut, saking besarnya orang yang dia lihat itu. Kemudian karena menyaksikan hal tersebut, akhirnya kemanakan saya itu ketakutan. Saking melihat tidak ada. Melihat orang yang berdiri di luar. Tapi kan nggak masuk akal kalau melihat keluar itu pasti paling tidak kelihatan sampai ke bahu. Atau kalau enggak sampai ke dada. Kok sampai ke lutut? Berarti orangnya sangat besar. Dan kebetulan malam itu dia tidak bisa tidur sampai subuh. Ketakutan. Setelah sholat subuh dia keluar, dia melihat bekas kaki di luar besar. Bukan ukuran kaki seperti kita. Yang sebenarnya kalau menurut saya mereka itu adalah orang-orang seperti kita. Dan mereka juga baik, sama baiknya dengan kita. Tapi ada ukurannya? Ukurannya memang kan mungkin aslinya yang dari sana, memang mungkin orang-orang aslinya itu yang jin-jin yang mungkin, besar. Memang mungkin mereka memang besar. Tidak seperti pada ukuran manusia biasa. Memang seperti itu. Kemudian lagi kalau menurut saya saudara-saudara kita yang ada di alam sana itu sebenarnya mereka sama dengan kita. Artinya kan dulu masyarakat kita itu paling takut. Bahkan untuk menyebut mereka saja anti. Menyebut Saranjana. Iya, menyebut orang-orang Saranjana itu aja. Orang tua kami dulu itu melarang keras. Yang pada hakikatnya mereka itu memang ada di sekitar kita dan mereka itu hanya mau berteman dengan kita. Kemudian beberapa tahun yang lalu waktu itu saya masih mengajar di MTS di Hadut Tolibin. Ada salah satu siswa itu yang hampir setiap hari Jumat dan hari Selasa itu kesurupan. Ada itu. Setiap kita tanya pada saat dia kesurupan itu, jawabannya begini. Kenapa ibu tidak memperhatikan saya? Saya kan mau ikut belajar. Saya kan ada di sekitar ibu. Saya juga mau belajar seperti mereka. Hanya orang ini yang mau berteman dengan saya. Yang dirasuki. Yang dirasuki itu. Nah, kemudian waktu itu menurut pengakuan yang dirasuki itu mereka berdua ikut belajar di sana. Dan ada satu kejadian yang menurut saya cukup aneh. Waktu itu ada pertandingan bulu tangkis di Pulau Lot Barat. Di Pulau Lot Barat lontar. Aksioma, persiapan aksioma. Waktu itu katanya ada siswi kita yang mendaftar di sana. Sehingga mereka menghubungi ke sini. Bu, jadwal pertandingan hari ini
siswa ibu yang main. Padahal Waktu itu kami tidak mengirimkan sama sekali untuk peserta ke sana. main bulu tangkis itu. Iya. Tapi ternyata ada terdaftar di sana mahasiswi siswa pelajar, pelajar yang mendaftarkan diri untuk ikut seleksi peserta aksioma di Pulau Lot di Barat. Pulau Lot Barat. Padahal sama sekali tidak ada Padahal mengirim. sama sekali waktu itu kami nggak ada mengirim. Soalnya kami sudah mengirimkan pelaksanaan seleksi di Kota Baru. Itu. Dan besar kemungkinan kami itu memprediksi bahwa mereka lah yang mengatakan bahwa mereka ikut belajar di sini yang mendaftarkan diri ke sana. Karena memang 2 orang dan di sana juga 2 orang terdaftar. Berarti siswa yang ikut di sana itu 2 orang. Ya. Kemudian mendaftar diri ke sana. Iya. Itu. Pada dasarnya mereka hanya ingin bergaul dengan kita secara baik-baik sebenarnya itu. Tujuannya sebenarnya itu. Cuman karena mulai dari dulu orang tua kita menanamkan bahwa itu satu hal yang mengerikan dan menakutkan dan bahkan dipantangkan untuk ke sana, makanya sampai sekarang ya sebagian besar itu terbawa. Ya, sebagai juga itu kan biasanya untuk memberi rasa takut kepada misalnya supaya tidak terlalu banyak jalan keluar. Ya, misalnya sudah sore mungkin sudah nanti itu. diambil orang Saranjana. Ya, memang seperti itu. Dipakai gitu. Dan itu terbawa-bawa sampai kita besar dan menjadi di dalam pikiran kita itu bahwa orang Saranjana ini sebenarnya sesuatu yang jahat dan menakutkan. Iya. Padahal aslinya sebenarnya tidak seperti itu. Mereka sama dengan kita, artinya manusia yang sama dengan kita, meskipun mereka itu kasat mata dan hanya bagi orang-orang tertentu apabila mereka ingin menampakkan diri yang bisa bertemu dan melihat mereka. Sebenarnya begitu. Ya, meskipun kan nggak dipungkiri bahwa manusia juga seperti itu. Kita juga sebagai manusia biasa kan seperti itu. Ada yang memiliki sifat yang kurang baik dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau menurut saya sebenarnya mereka itu baik, sama dengan kita. Kalaupun ada sisi jahatnya kan ya sama juga dengan kita kan. Kalau kita pikir-pikir itu mereka itu termasuk jin atau seperti apa? Kalau menurut saya itu sebenarnya kan begini. Kebanyakan yang ada di sana itu pasti orang yang dinyatakan hilang. Orang yang dinyatakan hilang. Jadi kalau menurut saya itu sebenarnya mereka itu bukan manusia biasa seperti kita. Paling tidak mereka itu adalah jin mungkin ya, seperti itu mungkin. Artinya walaupun saya kadang-kadang juga bingung kan, misalnya orang hidup kemudian dibawa ke sana, apakah otomatis orang itu berubah menjadi jin atau seperti apa? Agak bingung gitu kan. Seandainya kalau misalnya kan yang dia dikatakan kan ada orang mati berkunjung ke sana, kan mungkin itu adalah bukan orang yang mati itu sebenarnya, tapi jin kori yang ada di dia kan. Sebenarnya itu ya di situ letak permasalahannya ya. Sebenarnya terus terang saya juga itu tidak bisa memprediksikan bagaimana ya. Soalnya permasalahannya begini. Kadang orang yang hilang itu seperti kemarin kan, seperti dulu gitu waktu saya ke sana. Kan diperingatkan. Saya ini manusia yang masih hidup kan, yang dibawa orang ke sana berkunjung ke tempatnya untuk melihat tempatnya, tempat dia bagaimana ramainya, bagaimana indahnya tempat mereka itu. Kan seperti itu. Kemudian diperingatkan jangan makan dan jangan minum. Nanti kalau kamu makan itu dan mau minum akan tinggal di sini. Berarti ada batasan menurut saya ada batasan antara orang yang masih hidup itu tinggal di sana, mungkin karena situasinya memang seperti itu atau mungkin karena memang aturannya mungkin seperti itu. Kalau makan di sana akan berubah menjadi manusia gaib, mungkin seperti itu ya. Soalnya kan menjadi orang gaib gitu. Ya, menjadi orang gaib mungkin. Dan tetapi di tempat lain mungkin seperti itu.
ada roh yang datang ke sana, artinya yang seperti jin, yang jin korinnya manusia yang sudah meninggal itu yang ada di sana. Saya kira mungkin nggak akan melebur jadi satu itu di satu tempat. Soalnya kan menurut saya, ya sebagai orang yang beragama begini, tidak mungkin, artinya suatu hal yang sangat mustahil, arwah dengan manusia biasa yang bisa ditempatkan dalam satu tempat, bisa bergaul secara bebas sebagaimana manusia biasa. Artinya kan itu tidak sesuai dengan tuntunan seperti agama yang kita kan. disampaikan Puak Bella itu. Ya, Mereka punya tempat masing-masing. ya, kemungkinan seperti itu. Kalau pengalaman Ibu sekarang ini terkait dengan orang-orang Saranjana itu, apa masih pernah ditemui atau masih pernah berjumpa atau seperti apa? Kalau sekarang itu jarang. Jarang ya. Jarang. Permasalahannya saya juga sebenarnya meskipun sebenarnya kadang merasa kalau mereka itu masih ada di sekitar saya itu, tapi apa ya, kayaknya begini, orang yang sering bertemu dan bahkan sering berkomunikasi dengan mereka itu karena mereka memang mau dan menginginkan itu. Yakinnya saya seperti itu. Artinya menginginkan bahwa ya mereka tetap bergabung bersama mereka, berkomunikasi dengan mereka, bergaul dengan mereka. Artinya memilih seseorang, ya, ibaratnya manusia, untuk berteman dengan mereka. Dan itu memerlukan mungkin kepercayaan. Ya, dan terus terang saya itu bukan tidak percaya sebenarnya, tapi saya tidak bisa meyakini bahwa hubungan antara manusia dengan mereka itu sebagai makhluk gaib harus tetap berjalan sebagaimana lumrahnya itu, sebagaimana sewajarnya. Boleh, memang kan kita juga yakin bahwa Allah itu memang menciptakan juga ada yang namanya manusia, makhluk gaib. Kita kan juga harus yakin itu karena memang Allah itu menciptakan, dan memang Allah juga menciptakan orang-orang yang terpilih oleh mereka untuk bisa bergabung ke sana, untuk bisa berkomunikasi di sana. Dan saya yakin saya bukan orangnya, dan saya memang tidak pernah menginginkan itu. Kalaupun dulu pada saat waktu saya kan masih, ya anggaplah masih kecil, ya paling waktu itu masih sekitar umur 15-14 tahun mungkin itu, mungkin sekitar seumuran itu. Dan setelah itu kan saya pindah ke Sulawesi. Berarti untuk sekarang ini ya mungkin bisa dikatakan tidak pernah Jarang, ditemui lagi. Jarang. Artinya kan tidak pernah melihat lagi. Iya. Makhluk halusnya. Untuk sekarang, untuk ya akhir sekitar 3-4 tahun ini, saya itu sudah jarang. Meskipun orang-orang itu bercerita itu, saya tuh yakin sebenarnya, iya betul apa yang diceritakan mereka itu memang betul. Iya, saya itu juga meyakini itu. Karena saya memang juga pernah merasakan dan bahkan menyaksikan bagaimana tempat mereka itu, bagaimana ramainya di sana. Pernah melihat lingkungannya? Ya, pernah melihat lingkungannya secara langsung. Meskipun itu sudah puluhan tahun yang lalu. Mungkin sekitar ya 30 tahun lebih yang lewat. Iya. Yang jelas waktu itu mungkin sekitar antara saya kelas 1 atau kelas 2 SMP. Iya, berarti sudah lama mungkin. Pokoknya 30 tahunan, yang 30 tahun lebih. 40. Ya, hampir mencapai 40-an. Ya 30 tahun lebih lah. Itu. Jadi itu pengalaman di umur atau di sekitar kelas 2 itu. Itulah pengalaman Ibu sempat masuk ke alam gaib Gunung Saranjana. Iya. Setelah itu tidak pernah lagi masuk. Tidak. Tapi dalam kejadian yang singkat itu, iya, berlangsung agak lama, selalu ditemui. Iya. Sampai ya mungkin sekitar 4-5 tahun lagi itu masih sering bertemu mereka. Mungkin seandainya kalau Ibu mau itu bertemu secara langsung, kemudian meminta sesuatu yang bisa seperti kunci, misalnya pisau atau bebatuan, itu mungkin bisa menjadi
teman ibu mungkin ya. Ya mungkin, soalnya kan yang saya dengar itu orang yang berteman sampai sekarang itu artinya bisa bertemu langsung, berkomunikasi, bahkan jalan bersama seperti Pua Bella itu pasti ada benda yang mereka pegang sebagai tanda kunci bahwa mereka itu memang berteman dan bisa melakukan komunikasi secara artinya langsung. ada simbolis Simbol yang harus menyebabkan mereka itu bisa bertemu setiap hari atau kapanpun yang ya pokoknya setiap waktu yang mereka inginkan. Nah itu kalau saya itu kan hanya pengalaman dulu itu, kalau pernah melihat seperti ini tanpa memiliki apa-apa. Ya mungkin ada lagi yang disampaikan Bu terkait pengalaman Ibu di Saranjana. Sebenarnya begini, apapun yang disampaikan itu sebenarnya kalau mengenai makhluk halus yang menghuni Gunung Saranjana dan sekitarnya itu sebenarnya kan mungkin tidak hanya di Gunung Saranjana, mungkin ada tempat-tempat lain yang tertentu. Sebenarnya itu adalah suatu hal yang memang betul adanya, namun bukan satu hal yang menakutkan. Artinya kita tidak perlu parno yang berlebihan, artinya memiliki rasa takut yang berlebihan. Itu tidak perlu sebenarnya. Karena sebenarnya apapun adanya mereka itu adalah orang-orang makhluk-makhluk yang juga memiliki sisi baik sama halnya dengan kita. Menurut saya sesuatu hal yang terjadi, misalnya ada sesuatu hal yang terjadi yang menurut kita itu agak mengerikan atau satu hal yang buruk yang menurut kita itu adalah perlakuan mereka, sebenarnya itu berpulangnya ke kita. Artinya ada hal yang kita lakukan yang memang juga kemungkinan memancing kemarahan atau membuat kemarahan untuk mereka. Artinya itu sesuatu perbuatan diawali dari kita. Iya, artinya kalau mereka yang akan memulai sesuatu yang sifatnya bertentangan, kemungkinan besarnya itu tidak akan terjadi, terkecuali dari kita. Masalahnya begini, makhluk halus itu meski memiliki ada sifat yang sama dengan sifat yang dimiliki oleh manusia, tetap mereka juga kan punya akal dan pikiran sama dengan kita. Artinya mereka juga bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Intinya kita jangan bersuudzon lah dengan mereka. Iya. Jadi kalau kawan-kawan mau berkunjung ke Gunung Saranjana, khususnya yang mau berwisata, apalagi kalau nanti sudah ada wisatanya itu, ya jangan takutlah untuk datang. Silahkan berkunjung, tapi dengan aturan sesuai dengan yang disampaikan Pua Bella, jaga sikap, jangan bawa makanan yang atau nasi kuning jangan bawa, karena itu bertentangan dengan mereka atau sesuatu hal yang sangat disukai oleh mereka. Jangan sampai terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Tapi tidak jangan berpikiran bahwa Saranjana ini sesuatu hal yang buruk atau sesuatu hal yang menakutkan. Artinya, kalian mau datang ke sini langsung hilang, tidak akan seperti itu. Tidak akan seperti itu. Jadi kalau kalian mau berkunjung ke sini berwisata, kawan-kawan yang mau berwisata di Gunung Saranjana itu sangat recommended atau sangat dianjurkan dengan catatan yang tadi. Itu. Ada lagi Bu mungkin? Ya mungkin itu. Ya. Oke kawan-kawan, itu saja perbincangan kita dengan Ibu Aras berkaitan dengan pengalaman beliau terkait dengan orang-orang yang berada di alam gaib atau termasuk kalau kita sebut jin juga belum bisa menyimpulkan. Yang jelas orang gaib. Ya, yang jelas makhluk gaib yang ada di Gunung Saranjana. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan kepada Ibu Aras, silahkan tinggalkan di komentar kita dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.